Shalom everyone. Kalau hari ini ada yang bertanya pada saudara, apakah engkau mengasihi Tuhan? Apa jawab saudara? Saya percaya saudara semua akan dengan cepat menjawab, apalagi saudara kalau saudara lahir dari keluarga Kristen. Pasti saudara akan bilang, saya lahir dari keluarga Kristen, saya dibesarkan dari keluarga Kristen, saya melayani Tuhan sejak masa muda saya. Bagaimana mungkin engkau bertanya kalau saya mengasihi Tuhan atau tidak? Tentu saja saya mengasihi Tuhan. Apa kata firman Tuhan tentang hal itu? Mari kita sama-sama buka. Injil Matius pasal 19 ayat 16 sampai ayat yang ke-22. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Nah, sekarang mari kita bahas dari apa yang sudah kita baca sama-sama, dari yang sudah kita dengar bersama. Ada orang muda yang kaya datang pada Yesus dan bertanya, kira-kira apa yang harus dia perbuat supaya dia boleh memperoleh hidup yang kekal. Kita tahu semua bahwa untuk kita masuk dalam hidup yang kekal, itu bukanlah hasil pekerjaan kita, itu bukanlah hasil usaha kita, tetapi itu semata-mata dari apa yang Yesus kerjakan, pengorbanan Yesus di atas kayu salib untuk saya dan saudara. Jadi pertama yang harus kita ingat, tidak ada perbuatan baik kita yang akan membawa kita sampai ke surga. Tiket kita ke surga, tempat kita di surga itu sudah direservasi sama Tuhan Yesus dengan darahnya sendiri. Jadi tidak ada yang bisa dan saya dan saudara lakukan supaya kita bisa sampai ke surga. Oleh karena kekuatan, karena kebaikan kita masing-masing, tidak ada. Hanya darah Yesus yang bisa mereservasi tempat saya dan saudara di surga. Tetapi orang muda ini datang dan memberi pertanyaan itu pada Yesus. Tapi Yesus tidak mau untuk mempermalukan orang muda ini. Yesus tidak ada di dalam posisi seperti itu. Tetapi Yesus yang ada pada Yesus itu kasih yang melimpah terhadap orang muda ini. Yesus tahu hati orang muda ini. Yesus tahu kenapa orang muda ini bertanya seperti itu. Dan kadang-kadang kita pun ada dalam posisi yang sama. Kadang-kadang kita merasa bahwa kita sudah melakukan hal yang baik dan kita ingin mau selalu lebih baik dan lebih baik. Tidak ada salahnya. Tetapi ada yang salah di situ ketika kita mengejar kebaikan itu merasa bahwa kita akan menjadi sempurna kalau kita melakukan segala sesuatunya dengan sempurna. Sehingga akhirnya bukannya kita bergantung pada kasih karunia Tuhan, pada pekerjaan Tuhan yang Tuhan Yesus kerjakan sendiri di atas kayu salib, tetapi kita melihat pada kemampuan kita, pada seberapa baiknya kita. Dan Yesus sementara mengarahkan orang muda ini. Makanya Yesus bertanya kepadanya, "Kenapa engkau datang dan mencari yang baik, berkata yang baik padaku? Hanya satu yang baik." Yesus tidak sementara mendinai keberadaannya sendiri. Yesus tidak sementara menyangkali keberadaannya bahwa dia adalah Allah itu sendiri, tetapi Yesus sementara mengarahkan hati dari anak muda ini. Apakah benar engkau mencari kebaikan? Kalau engkau tahu sesuatu yang baik, engkau mengerti sesuatu yang baik, engkau tahu bahwa hanya ada Allah yang baik. Kita tidak bisa mencapai standar kebaikan yang Tuhan punya, standar kekudusan yang Tuhan punya. Tetapi anak muda ini yang datang bertanya pada Yesus, Yesus berusaha menjawab dan mengarahkan anak muda ini. Nah, ketika anak muda ini bertanya, apa yang harus dia lakukan? Yesus bilang, well, lakukan aja apa yang Alkitab katakan padamu. Lakukan aja apa kata firman Tuhan. Lakukan aja hukum Tuhan yang sudah engkau tahu. Kemudian dia bilang, hukum itu hukum yang mana? Nah,
Kemudian Yesus mulai bilang satu persatu, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, kasih sesama manusia. Tuhan Yesus mulai bilang hukum Tuhan dan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Dan Yesus sudah katakan hal ini kepada anak muda ini. Dan anak muda ini menjawab, dari jawaban dari anak muda ini, saya percaya saudara pun kagum mendengarnya. Saya jujur aja sebagai manusia biasa, wow gitu, kagum ya. Ketika dia bilang, Tuhan itu sudah aku lakukan semuanya. Saya percaya kalau Tuhan datang dan bertanya pada saya dan saudara tentang hal itu, nggak ada di antara kita yang berani bilang, Tuhan, udah itu sudah semuanya, sudah aku kerjakan, Tuhan udah nggak usah nanya deh, saya udah kerjakan semuanya. Saya percaya nggak ada yang berani bicara seperti itu. Tapi anak muda ini dengan sangat yakin berkata, itu sudah saya lakukan semuanya. Dan betapa baiknya, saya berharap saya bisa menjawab seperti itu, tapi saya tahu saya nggak bisa. Saya banyak kekurangan, banyak kesalahan. Dan anak muda ini menjawab dengan yakin seperti itu. Dan saya juga itu kagum ya, karena Yesus nggak bilang, benar, yang benar. Masa sih kamu udah melakukan semua itu? Coba dipikir-pikir dulu. Yesus nggak ngomong seperti itu. Yesus tidak menyangkali, Yesus tidak membantah apa yang dikatakan anak muda ini. Tapi Yesus bilang satu hal. Yesus tutup dengan satu hal. Yesus bilang, oke, kalau gitu itu baik. Kalau kamu sudah melakukan semua itu baik. Nah, sekarang satu hal lagi. Kalau kamu mau sempurna, jadi Yesus tahu hati anak muda ini. Dia tahu bahwa anak muda ini sementara mengusahakan supaya hidupnya itu bisa mencapai level kesempurnaan. Jadi karena itu dia datang dan tanya pada Yesus, level kesempurnaan itu dia mau, dia boleh ada di level itu. Setidaknya mungkin setidaknya dia juga berharap Tuhan akan bilang, wow, kamu tuh sempurna banget gitu loh, kamu sudah mengerjakan semua itu. Tetapi Yesus bilang, oke, kalau gitu itu semua sudah baik. Kalau kamu mau sempurna, gini, pergi, jual semua hartamu, dan datang ikut aku. Karena kalau ikut Yesus, berarti kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dan kita mengasihi sama manusia seperti diri kita sendiri. Karena kalau ikut Tuhan, kita akan melayani Tuhan, kita masih melayani manusia. Kita bukan cuma melayani Tuhannya saja, tetapi yang namanya melayani Tuhan, yang kita layani itu manusia sesama kita, tetapi kita lakukan di dalam rencana, dalam kehendak Tuhan, caranya Tuhan, dan semua untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga kadang-kadang kita harus mengalami penderitaan, nggak apa-apa, karena memang saya melayani Tuhan gitu loh. Nah, waktu Yesus bilang hal itu, apa yang terjadi dengan anak muda ini? Alkitab mencatat apa? Dia nggak nyaut lagi. Dia nggak bilang, oke, gampang kalau cuma itu. Cuman jual segala hartaku dan membagi-bagikan itu ke orang miskin. Aku ikut kamu. Kalau memang itu akan membuat aku menjadi sempurna, I do it. Aku akan kerjakan itu. Saya pikir anak muda itu akan dengan sangat antusias akan menjawab hal itu. Tetapi ternyata Alkitab mencatat apa? Anak muda itu pulang dengan tertunduk dan sedih. Dan itu menyedihkan hati Tuhan, saudara. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sementara mengajar anak muda ini. Sekali lagi kita tahu dia adalah Tuhan. Dia tahu hati anak muda ini. Menurut saudara, Tuhan Yesus tahu apa enggak sih? Pasti Tuhan tahu hati anak muda ini. Nah, ketika Tuhan tahu hati anak muda ini, sementara berusaha mengusahakan pekerjaan baik supaya dia boleh makin hari makin sempurna. Tapi Yesus sementara mengajar dia bahwa itu baik. Kalau kita mau melakukan semua yang baik, memang perintah Tuhan supaya kita melakukan kehendak Bapa. Tetapi motifnya harus benar. Kalau engkau mengerjakan perintah Bapa cuma supaya engkau bisa disebut sebagai orang sempurna, maka itu tidak benar di mata Tuhan. Kalau engkau melakukan perintah Bapa, melakukan kehendak Tuhan, melakukan hukum Tuhan, karena engkau sungguh mengasihi Tuhan, itu yang dicatat, diperhitungkan sebagai kebenaran di hadapan Tuhan. Dan Yesus tahu anak muda ini, dan Yesus mengasihi dia. Yesus tidak sementara berusaha mempermalukan dia atau membuat dia, apa ya, kata bahasa Indonesianya, bahasa Jakarta kali ya, yang lebih saya tahu, yang bisa bilang bahwa membuat dia seolah-olah dia kayaknya kecelek, kayak dipermalukan. Bukan itu, tujuan Tuhan bukan itu. Tuhan lagi mengarahkan anak muda ini, oke, kalau semua yang sudah kamu lakukan itu baik, mari kita, kalau kamu memang mau maju selangkah lagi, mari jual semua hartamu dan datanglah ikut aku. Karena Yesus bilang, kalau engkau jual semua itu, engkau tidak kehilangan. Engkau menginvestasikan itu dalam kerajaan Allah, dan itu engkau memiliki hartamu di surga. Berarti apa yang kau lepaskan di dunia ini, engkau tidak kehilangan itu. Engkau menginvestasikan itu dalam kerajaan Allah.
Yesus menyarankan orang muda ini, investasikan itu dalam kerajaan Allah. Itu namanya investasi yang nggak pernah bakal rugi. Itu bakal untung, pasti untung gitu. Itu pasti, dijamin 101% pasti untung gitu loh. Tapi anak muda ini tidak melihat seperti yang Yesus ingin dia lihat. Ternyata anak muda ini sama seperti saya dan saudara, perlu bertobat. Perlu bertobat. Sehingga ketika Yesus mengatakan hal itu, akhirnya dia pulang dengan hati sedih. Dia pulang dengan hati sedih. Saudara, orang kalau ketemu Tuhan mestinya bersuka cita, right? Saya percaya ketika saudara pertama bertemu Tuhan, saudara dalam hidup pertama bertemu Tuhan, saudara bertobat ikut Tuhan, saudara dipenuhi dengan sukacita. Orang yang ketemu Tuhan itu pasti harusnya penuh dengan sukacita. Tetapi anak muda ini sedih dan ironis, dia akhirnya pulang dengan sedih. Karena apa? Karena dia tidak sepenuhnya mencari hati Tuhan. Dia tidak sementara mengejar hati Tuhan. Yang dia kejar adalah supaya dia boleh sampai pada tahap sempurna. Supaya dia boleh, kalau boleh menjadi orang yang paling baik lah, yang paling taat gitu. Yang bisa dinilai cuma dengan mata manusia. Dia tidak mencari penilaian Tuhan. Dia tidak mencari apa kata Tuhan. Yang dia cari apa kata manusia. Dan Tuhan berusaha membawa dia ke level yang lebih tinggi supaya engkau ada di tempat di mana apa kata Tuhan. Kalau manusia bilang kita baik, belum tentu kita baik. Tapi kalau Tuhan bilang kita baik, itu pasti baik. Tidak ada yang bisa menggagalkan itu. Nah, itu yang Tuhan ajarkan pada orang muda ini. Yesus mau supaya dia ada naik pada level, jangan cari approval, jangan cari pujian dari manusia. Dan cari approval dari Tuhan, cari apa kata Tuhan. Jangan peduli dengan apa kata manusia, pedulikan dengan apa kata Tuhan, itu lebih penting. Karena orang kalau yang peduli dengan apa kata Tuhan, pasti dia melakukan apa yang benar di sini. Di hadapan manusia dia akan melakukan apa yang benar, kecuali manusia yang punya pandangan yang salah. Kalau kita melakukan apa yang benar dalam standarnya Tuhan, itu pasti benar di sini dalam standar manusia. Tapi kalau kita cuma mencari standar manusia, kita mau bagus, mau baik, mau sempurna dalam standar manusia, belum tentu kita baik dan sempurna dalam standarnya Tuhan. Nah, Tuhan sementara mengajarkan anak muda ini, Tuhan juga sementara mengingatkan dia, usahamu, kerja kerasmu sebesar apapun tidak akan pernah membawa engkau ke surga. Yang ada, yang bisa membawa engkau ke surga hanya Aku satu-satunya. Yesus sementara mengingatkan dia. Karena itu Yesus mau lepaskan apa yang mengikat, apa yang nahanmu. Datang dan ikut Aku. Yesus sementara berusaha memindahkan hati anak muda ini dari standar dunia, dari kekayaan dunia, kepada standar surgawi, sampai pada kekayaan surgawi. Yesus sementara memindahkan hati anak muda ini. Tetapi anak muda ini tidak mengerti karena hatinya melekat pada kekayaannya. Hari ini, saya berharap dengan apa yang kita bahas ini, kita mengerti satu hal. Yesus mencari hati kita. Dan kalau hati kita tidak melekat pada Tuhan, Yesus akan berusaha memindahkan hati kita dari apapun juga yang mengikat hati kita, yang membuat, yang menahan kita untuk tidak bisa melekat pada Tuhan. Apapun yang menahan kita untuk melekat pada Tuhan, Tuhan akan berusaha memindahkan kita dari situ. Apa saja, pekerjaan kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, mereka tidak bisa menempati posisi yang lebih tinggi dalam hidup kita, melebihi posisinya Kristus dalam hidup kita. Hati kita harus lebih melekat pada Kristus daripada pada siapapun juga dan pada apapun juga dalam dunia ini. Kalau engkau diizinkan Tuhan menjadi orang kaya, mengucap syukurlah dan investasikan itu dalam kerajaan Allah. Jangan membuat kekayaanmu menahanmu dan menghalangimu untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Untuk menempatkan Kristus di atas segala-galanya. Kalau engkau diberkati dengan keluarga yang indah, keluarga yang baik, keluarga yang manis, jangan menjadikan itu sebagai halangan bagimu untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa dalam hidupmu. Untuk menempatkan Kristus sebagai yang pertama dalam hidupmu. Kehendak Bapa harus selalu menjadi yang terutama dalam hidupmu. Kalau engkau diberkati Tuhan dengan kepintaran, engkau diberkati Tuhan dengan kedudukan, engkau diberkati Tuhan dengan apa saja, jangan sampai itu menjadi penghalang dalam hidupmu untuk menempatkan Kristus, menempatkan kehendak Bapa menjadi terutama dalam hidupmu.
Saya berdoa biar pelajaran kita hari ini mengingatkan kita betapa pentingnya untuk kita mengoreksi, untuk mengevaluasi hati kita setiap hari. Minta Roh Kudus membantu kita supaya kita bisa mengevaluasi hati kita setiap hari. Kita tidak mampu mengevaluasi hati kita sendiri. Hanya Roh Kudus yang mampu membantu kita, menuntun kita, menolong kita supaya kita bisa mengevaluasi hati kita dengan benar dan supaya tiap hari hati kita ada dalam keadaan yang benar di hadapan Tuhan. Biar kita minta Tuhan, bawa Tuhan hatiku supaya hatiku melekat kepadamu melebihi dari apapun juga yang ada dalam dunia ini. Karena kita percaya ketika hati kita melekat pada Tuhan, maka kita menginvestasikan segenap kehidupan kita dalam kerajaan Allah. Apapun yang Tuhan katakan bagi kita, kita akan melakukannya karena kita tahu bahwa Tuhan sudah memberi segala yang terbaik bagi kita. Bahkan hidupnya, bahkan nyawanya, darahnya, dia tumpahkan untuk saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati.